Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Aulia Cantika Putri. Saya dari Prodi Hubungan Internasional kelas A dengan NIM 2002046043. Saya membuat video curhat filsafat part 3 ini sebagai salah satu bentuk pendalaman materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh Ibu Uni Sagana. Dalam video curhat filsafat sebelumnya, yaitu pada curhat filsafat part 1 dan part 2, saya telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan telah memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan saya kaji dan akan saya bahas ke video-video selanjutnya. Dan dalam video curhat filsafat part 3 ini, saya akan mulai menjawab sedikit demi sedikit dari pertanyaan yang sudah saya ajukan di video sebelumnya. Pertanyaan yang saya pilih adalah kenapa belajar itu terasa membosankan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang menurut saya itu menjadi penyebab kenapa seseorang itu mudah bosan ketika belajar. Yang pertama adalah mindset dia sendiri yang berpikir bahwa belajar itu merupakan suatu beban. Nah, ketika seseorang sudah berpikir kalau apa yang dia lakukan itu beban, maka dia itu tidak akan enjoy dalam menjalani proses tersebut. Nah, ketidak-enjoyan ini nanti akan menyebabkan kemalasan seiring dengan masalah-masalah yang akan muncul ketika dia menjalani proses yang dia tidak enjoy ini. Selain itu, hal lain yang menjadi penyebab kenapa pelajar itu cepat merasa bosan ketika belajar adalah karena kebanyakan pelajar itu sudah kehilangan hakikat dari belajar itu sendiri. Jadi mereka itu bukan lagi berpikir bahwa belajar itu merupakan proses yang harus dijalani secara bertahap, tetapi mereka berpikir bahwa belajar itu merupakan proses yang harus cepat-cepat diselesaikan dan supaya agar cepat berakhir. Nah, biasanya hal itu terjadi ketika para pelajar itu sudah merasa putus asa atau merasa sudah tidak bisa paham lagi dengan materi yang diberikan. Jadi mereka berpikir mereka belajar ini tuh supaya cepat-cepat berakhir, supaya mereka itu cepat-cepat nggak belajar ini lagi. Lalu apa hal yang harus dilakukan ketika seorang pelajar itu sudah mencapai pada fase bosan saat belajar itu? Menurut saya, hal yang harus dilakukan adalah memberi jeda sejenak atau memberi istirahat untuk otak agar supaya otak kita itu nanti bisa merefresh kembali tentang materi-materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Dan saya juga mendapat kutipan yang terkenal dari sebuah film yang terkenal juga, yaitu film Karate Kid yang rilis pada tahun 2010. Nah, kutipannya itu adalah Wu Ji Bi Fan, yang artinya tidak baik berlatih terlalu banyak. Yang mana dalam topik ini bisa diartikan sebagai untuk meninggalkan sejenak materi yang membuat kita pusing, lalu membiarkan otak dan pikiran itu untuk refresh sejenak. Lalu ketika dirasa nanti sudah cukup siap untuk kembali belajar, lalu mulai belajar dengan hakikat belajar itu sendiri, yaitu menikmati proses atau memahami ilmu yang akan didapat itu nanti secara bertahap dan secara pelan-pelan. Nah, selain itu ada juga hal yang seringkali orang-orang itu salah kaprah dalam pengertiannya.
Jadi kalau di dalam bahasa Inggris, belajar dalam bahasa Inggris itu kan ada dua, yaitu study dan learn. Nah, ternyata arti dari study dan learn ini sendiri itu sangat berbeda. Kalau studying itu adalah proses belajar untuk tujuan akademis. Kalau learning adalah proses belajar untuk memahami hal baru, mengasah kemampuan, serta mengevaluasi pemahaman kita. Jadi karena kebanyakan di Indonesia sendiri itu lebih sering menggunakan istilah belajar dalam bahasa Inggris itu untuk study, jadi kita itu juga salah kaprah gitu dalam pengimplementasiannya. Dan konsep yang paling efisien untuk diterapkan dalam proses belajar kita itu adalah learning. Kenapa? Karena kalau dalam learning itu kita nanti akan bisa enjoy dalam proses belajar kita. Jadi kita bisa menikmati proses belajar kita karena kita enggak hanya terpaku pada satu tujuan, yaitu untuk nilai akademis gitu, itu enggak. Dan kalau konsep studying itu mungkin banyak dilakukan oleh pelajar-pelajar yang masih duduk di bangku sekolahan karena mungkin mereka belum paham apa hakikat dari belajar itu sesungguhnya. Dan demikianlah video part 3 dari saya. Semoga apa yang saya bahas di sini cukup memuaskan dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Demikian dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.